baca doa, ya Allah, menangkan para pejuang kaum muslimin, apakah mereka berada di barat atau mereka berada di timur. Ini adalah tanggung jawab kita dan kewajiban minim yang harus kita lakukan untuk supaya kita menjadi orang yang bisa menjadi bagian yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, perhatian terhadap sesama kaum muslimin. Alhamdulillah walhamdu haqquhu kama yastahiquhu hamdan katsira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم فصل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين ومن تبعه بإحسان إلى قيام يوم الدين. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teriring salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berdoa dan berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kedamaian kepada semua kita, terutama kepada bangsa dan negeri kita, memberikan kejayaan kepada pejuang-pejuang muslimin, terutama mereka yang berada di Palestina, terutama sekali yang ada di Gaza, dalam rangka mereka melawan segala kebatilan, kezaliman yang dilakukan oleh Israel dan Amerika. Semoga Allah memberikan yang terbaik kepada kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan betapa Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna laqad akramna bani Adam, kami telah muliakan putra-putra Adam. Di sisi Allah, makhluk yang namanya manusia berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Apalagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Islam, kedudukan manusia siapapun mereka, agama apapun mereka, bangsa apapun mereka, yang namanya manusia adalah makhluk yang berbeda, makhluk yang dihormati dan dimuliakan. Karena itu kenapa di dalam Al-Quran dikatakan man qatala nafsan faka'annama qatalan nasa jami'a. Orang yang membunuh satu jiwa saja itu sama seperti dia membunuh semua jiwa. Satu manusia dibunuh tanpa
sebab yang jelas, itu sama saja dia melukai manusia-manusia yang lain. Hukumnya bahkan sama seperti membunuh manusia-manusia yang lain. Itulah kenapa kita melihat agama Islam adalah agama yang paling menghormati manusia. Dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sepanjang hidupnya, bagaimana beliau menghormati manusia, tidak memaksakan bahkan orang-orang untuk memeluk agama Islam kecuali dengan kesadaran, dengan penuh hikmah, dengan penuh persuasi, diajak baik-baik. Kecuali ketika orang misalnya dia menzalimi orang lain, kecuali ketika manusia misalnya dia mengkhianati perjanjian-perjanjian yang sudah dia tanda tangani dan dia sepakati, maka hukumnya adalah berbeda. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, ini penting untuk kita renungkan bersama, betapa dalam agama Islam ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penghormatan kepada yang namanya makhluk manusia. Bahkan Al-Quran menyebutkan manusia itu adalah makhluk yang sangat istimewa, yang sekiranya dia benar-benar beriman, benar-benar berilmu, benar-benar bermanfaat kepada manusia yang lain, benar-benar bisa menjadi khalifah Allah di atas muka bumi ini, maka manusia itu akan sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sinilah saya ingin mengajak sidang Jumat yang saya muliakan untuk kita melihat betapa bejatnya yang dilakukan oleh orang-orang Israel sekarang ini terhadap kaum muslimin, terhadap manusia secara umumnya bahkan. Karena yang ada di Palestina itu bukan hanya orang muslim, juga di sana ada orang-orang Kristiani, bahkan ada orang-orang Yahudi yang tidak setuju dengan pemerintahan Israel Zionisme. Memang di Gaza mayoritasnya adalah kaum muslimin. Kita dengar 2 hari yang lalu ada sebuah rumah sakit namanya Al-Ahli. Rumah sakit itu milik orang Kristiani. Rumah sakit itu milik orang-orang Kristen dari mazhab Anglon atau Anglikon, yang kemudian dibombardir oleh Israel, yang menyebabkan hampir 1.000 orang dalam satu waktu mereka tewas, mereka syahid, yang mayoritasnya adalah anak-anak dan wanita-wanita. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, semua dunia kemudian protes, semua dunia kemudian mengecam Israel, tetapi Israel dengan congkaknya, dengan sombongnya, tidak memberikan reaksi positif apapun kepada dunia yang memprotesnya. Inilah kebejatan Yahudi, kebejatan orang-orang Israel terhadap kemanusiaan, kepada kaum muslimin terutamanya. Kenapa? Sebab mereka merasa bahwa diri mereka itu adalah makhluk-makhluk istimewa ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menganggap manusia-manusia lain dalam derajat hewan yang bisa mereka perlakukan apa saja. Karena itu ayyuhal muslimun rahimakumullah, kita sebagai kaum muslimin memang kita dipisahkan dengan jarak yang sangat jauh dengan Gaza. Jarak kita dengan Gaza sekarang ini lebih kurang hampir 7.000 kilometer. Jauh. Kita tidak bisa melakukan apa-apa terhadap mereka. Tetapi sebagai umat Muhammad SAW, ketika kita tidak bisa melakukan pembelaan secara fisik
atau mungkin juga secara harta, maka jangan lupa kita selalu mendoakan saudara-saudara kita di Gaza. Kalau bisa kita lakukan pembelaan secara harta, misalnya dengan memberikan bantuan harta dan kita kirimkan kepada kaum muslimin, para pejuang yang ada di Gaza, maka itu adalah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tapi sekiranya kita tidak mampu, doakan kaum muslimin, terutama para pejuang dan para syuhada yang ada di Gaza. Tunjukkan penentangan kita kepada kezaliman yang dilakukan oleh Yahudi dan Israel kepada kaum muslimin dan kepada penduduk kota Gaza yang sudah lebih daripada 70 tahun mengalami penindasan dan kezaliman yang dilakukan oleh Israel. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, di dalam surah Al-Jum'ah pada ayat nomor 6 ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan betapa bejatnya ini orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, orang-orang yang memang telah melakukan kezaliman terhadap manusia yang banyak. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wa la yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Allah berfirman, wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang Yahudi ini, sekiranya kalian menduga kalian itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, sementara orang lain adalah orang-orang yang kalian letakkan sebagai kelas kedua, maka cobalah kalian berharap mati sekiranya kalian jujur. Ini orang-orang Yahudi, muslimin, mukminin yang sangat saya muliakan, adalah orang-orang yang merasa mereka itu adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa pilihan Allah, yang orang lain adalah bangsa atau kelas kedua dan yang ketiga. Karena itu mereka menyebut orang-orang Gaza seperti binatang-binatang yang boleh mereka bunuh kapan saja. Bukan hanya orang Gaza, sekiranya mereka hidup di Indonesia, sekiranya kita berada di Gaza dan di Palestina, karena kita kaum muslimin, mereka pun akan memperlakukan kita dengan hal yang sama. Jadi ideologi mereka mengatakan bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah. Karena itu Al-Quran menyebutkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, qul, wahai Muhammad, katakan, sampaikan kepada orang-orang Yahudi, ya ayyuhalladzina hadu, wahai orang-orang yang Yahudi, in za'antum annakum awliya'u lillah, sekiranya kalian menduga kalian itu adalah kekasih-kekasih Allah, fatamannaul maut, coba kalian berpikir untuk mati supaya kalian bisa ketemu dengan Allah yang kalian anggap kalian adalah kekasih-kekasih Allah. Tapi kemudian Allah mengatakan dalam ayat berikutnya, wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim, mereka sekali-kali tidak pernah mau mati, takut kematian. Kenapa? Karena mereka tahu akan kekejaman, kezaliman, kejahatan yang mereka lakukan sepanjang hidupnya, dan Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang zalim. Wallahu alimun bizzalimin. Kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, oleh Zionisme Israel, terutama terhadap bangsa Palestina, adalah sebuah kezaliman yang melebihi dari yang dilakukan oleh Hitler terhadap bangsa Eropa pada zaman itu. Kita sebagai kaum muslimin, sekali lagi, marilah sama-sama kita berikan bantuan kita, support kita, dukungan kita. Jangan pernah menjadi orang yang tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh kaum muslimin yang ada di Palestina dan Gaza. Kita tidak boleh seperti menganggap itu adalah sebuah peristiwa yang terjadi di sebuah negeri yang jauh di sana dan tidak ada hubungannya dengan kita. Al-Quran mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kaum mukminin adalah sama-sama bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, mereka adalah saudara kita, mereka adalah bahkan bagian daripada nyawa kita, yang sekiranya bagian dari
kaum muslimin mengalami sebuah kepedihan, maka kaum muslimin di bagian yang lain harus mengalami hal yang sama, menjadi orang yang berempati, memberikan bantuan dan bahkan support yang penuh kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keimanan yang tulus, keberanian yang tinggi, dan selalu setia kepada agama kita, memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita semuslim yang terutama yang ada di Gaza, Palestina, yang selalu mengalami berbagai macam ketertindasan dari Zionisme Israel. Semoga Allah hancurkan Zionisme Israel, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kembalikan kejayaan Islam kepada bangsa Palestina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlas safa wal wafa. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ayuhal muslimun rahimakumullah, saya akhiri khutbah yang kedua ini dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi yang mudah-mudahan akan menjadi bagian integral dalam hidup kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yahtam bi umuril muslim falaysa bi muslim." Dalam riwayat yang lain, "Man lam yahtam bi amril muslim falaysa bi muslim." Nabi bersabda, barang siapa yang tidak peduli dengan hal yang berkaitan dengan saudara semuslimnya, maka dia bukan bagian daripada orang muslim. Ini adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meminta kita untuk memiliki kepedulian, perhatian kepada keadaan sesama kaum muslimin, terutama yang ada bersama-sama kita di negeri kita, di kampung halaman kita. Artinya betapa besar Islam ini mengajak kita untuk senantiasa memiliki perhatian sosial kepada sesama saudara semuslimnya, dan itu merupakan salah satu tanda daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai manusia-manusia yang senantiasa memberikan perhatian kepada sesama kaum muslimin, gembira mereka, gembira kita, duka mereka, duka kita bersama. Minimal lewat doa-doa kita kepada sesama kaum muslimin. Para ulama seringkali mengajarkan dalam doa-doa kita, jangan lupa kita doakan kejayaan kepada para mujahidin yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ansuril mujahidina fi sabilika fi masyariqil ardi wa magharibiha. Seringkali para ulama mengatakan begitu. Baca doa, ya Allah, menangkan para pejuang kaum muslimin, apakah mereka berada di barat atau mereka berada di timur. Ini adalah tanggung jawab kita dan kewajiban minim yang harus kita lakukan untuk supaya kita menjadi orang yang bisa menjadi bagian yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, perhatian terhadap sesama kaum muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur al-mujahidin fi sabilika fi masyariqil ardi wa magharibiha
Allahumma ihfaz ulama'ana wa asatidatina, Allahumma arham mautana, Allahumma shfi mardana. Allahumma ya Allah, berikan kejayaan dan bantuan kepada para pejuang-pejuang muslim dimanapun mereka berada ya Allah, terutama mereka yang berada di Gaza. Hancurkan Zionisme Israel dan Amerika ya Allah, yang seringkali melakukan kezaliman kepada kaum muslimin dan kaum tertindas. Allahumma ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami sebesar apapun dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Kabulkan doa-doa kami ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Mohon Engkau terimakan amal, ibadah dan sosial kami ya Allah, sekecil apapun ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan kesembuhan kepada orang-orang yang sakit yang ada di antara kami. Orang-orang yang punya hajat, sampaikan hajatnya ya Allah. Mereka yang berada dalam keadaan masalah, uraikan semua masalahnya ya Allah. Allahumma ya Allah, turunkan berkah-Mu ke negeri kami Indonesia ini ya Allah. Siapapun yang ingin berbuat baik untuk negeri ini, mudahkan mereka ya Allah, sukseskan mereka ya Allah. Siapapun yang ingin memakar anak-anak bangsa ini, mempersulit anak-anak bangsa ini, gagalkan mereka ya Allah. Turunkan hidayah-Mu kepada mereka ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wastaghfiru innallaha ghafurur rahim.